Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Sotik dari 12 IPS 3, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat berdasarkan rangkuman saya dan berdasarkan pemahaman saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang yang didasarkan pada potensi wilayahnya dan lain-lain menggunakan SIG dan peta dan berhubungan dengan satelit-satelit gitulah, penginderaan jarak jauh. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi itu merupakan serangkaian jaringan prasarana dan sarana transportasi yang membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Nah, untuk mengembangkan suatu wilayah, untuk mempercepat pertumbuhan suatu wilayah, itu diperlukan yang namanya sarana dan prasarana transportasi yang cukup dan memadai. Apa hubungannya? Hubungannya itu adalah misalkan misalkan ada satu daerah yang mau dikembangkan, daerah A kita bilang. Nah, untuk mengembangkan daerah ini kita itu memerlukan ya sumber daya, logistik, terus ya lain-lain lah, SDM dan tenaga kerja. Nah, bagaimana caranya untuk mempercepat pertumbuhannya ini? Salah satunya adalah dengan cara membangun sarana dan prasarana transportasi. Dengan sarana dan prasarana transportasi yang dibangun secara optimal, yang maju, yang bagus, itu dapat mempercepat distribusi barang-barang tadi sehingga bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, selain itu cara untuk mengembangkan sarana dan prasarana transportasi ini tuh bisa menggunakan yang namanya sistem informasi geografis. Ya, caranya mungkin kalau misalnya daerahnya itu belum terjamah atau masih daerah-daerah yang banyak vegetasinya, itu kita bisa pakai satelit untuk melihat kayak elevasinya, terus bentuk dan permukaan tanahnya, sehingga nanti bisa dibuat rancangan untuk membuat jalan, prasarana dan sarana transportasi itu. Ya, begitulah. Nah, terus juga misalkan ada peta tematik yang digunakan untuk mengetahui atau untuk memberi informasi di mana dan apa saja dan berhubung kemana saja sarana transportasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang kita bahas itu adalah pastinya sumber daya alam. Gak mungkin dong kalau misalnya pembangunan pertumbuhan satu wilayah itu tidak didukung dengan adanya sumber daya alam yang cukup. Nah, sumber daya alam ini itu kan di setiap daerahnya berbeda-beda potensinya. Nah, maka diperlukan yang namanya SIG, peta, dan lain-lain ini untuk mendata macam-macam sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah tersebut. Nah, manfaat SIG, peta, dan lain-lain itu untuk sumber daya alam itu apa saja? Yang pertama itu ada untuk mengetahui pola sebaran dari sumber daya alam. Terus untuk mengetahui jumlah sumber daya alam. Jadi dengan kita mengetahui perkiraan jumlah sumber daya alam, kita bisa tahu sumber daya alam di daerah ini cukup untuk rentang waktu berapa tahun ke depan gitu. Nah, habis itu ada untuk pemantauan kawasan potensial atau kritis.
Dengan adanya SIG dan peta, kita itu bisa mengetahui potensi wilayah potensi wilayah yang memiliki SDA. Misalkan kita lihat dari peta atau dari SIG itu, oh datanya begini-begini, yang menunjukkan kalau misalnya daerah ini itu punya sumber daya tambang yang bagus, punya sumber daya kayu yang bagus. Jadi kita bisa tahu di situ ada sumber dayanya. Nah, kalau untuk pemantauan kondisi kritis itu akan berhubungan dengan fungsi keempatnya, yaitu untuk menjalankan fungsi konservasi dan rehabilitasi. Nah, dengan kita mengetahui informasi suatu daerah SDA yang kondisinya kritis, kita itu bisa mencegah, bisa merehabilitasi, bisa memperbaiki, bisa memperbaiki tadi itu daerah tersebut untuk dikembalikan SDA-nya. Kalau misalnya itu SDA yang bisa diperbarui, contohnya kayak pohon, ya dan lain-lain. Kalau misalkan yang berhubungan dengan mineral atau bahan tambang, mungkin kalau misalnya daerah tambang itu sudah hampir habis kondisinya, dalam kondisi kritis, daerah tambang itu bisa dialihkan, terus daerah yang sebelumnya itu direhabilitasi, dialihkan lahannya untuk apa, misalnya untuk pertanian, untuk pemukiman, atau lain-lain. Nah, untuk yang ketiga, kita itu membahas kegunaan manfaat SIG dan peta untuk masalah kependudukan sumber daya manusia. Nah, kegunaannya SIG dan peta itu untuk manusia itu adalah untuk mengetahui atau untuk mengetahui mengelompokkan manusia di suatu daerah. Misalkan di SIG manfaatnya itu adalah untuk mengetahui kepadatan penduduk suatu daerah, terus untuk mengetahui angka produktif suatu daerah, atau ya itu tadi. Nah, dengan itu nanti bisa ditentukan yang namanya program transmigrasi. Kalau misalkan penduduk di Pulau Jawa itu sudah melebihi batas, sedangkan penduduk di Sulawesi, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia itu masih kekurangan sumber daya manusia. Jadi nanti penduduk di Pulau Jawa itu bisa ditransmigrasikan, dipindahkan ke pulau-pulau yang kekurangan sumber daya manusia tersebut. Terus untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu daerah, misalkan di daerah A gitu banyak penduduk yang tua, usia tua, artinya sudah tidak produktif lagi, sehingga daerah tersebut pertumbuhannya terhambat. Nah, pemerintah bisa melaksanakan program transmigrasi untuk menambah jumlah penduduk usia produktif ke daerah tersebut, sehingga daerah tersebut tidak menjadi daerah yang tertinggal. Nah, yang keempat, kita itu akan membahas tentang manfaat SIG dan peta untuk menentukan penggunaan lahan. Nah, dengan memanfaatkan SIG dan peta, kita itu bisa mengetahui suatu lahan itu punya potensi untuk bidang apa. Misalkan lahan ini cocok untuk lahan pertanian, untuk pemukiman, daerah pertambangan, dan cocok untuk daerah hutan gitu. Jadi intinya untuk mengelompokkan lahan-lahan daerah-daerah
sesuai dengan kegunaannya gitu. Nah untuk untuk materi terakhir kita itu membahas tentang pemanfaatan SIG dan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Nah di sini itu lebih ditekankan pada sisi ekologinya. Jadi misalkan suatu daerah itu terkena bencana alam, misalkan tsunami 2004 di Aceh itu yang memakan banyak korban jiwa dan memakan banyak bangunan-bangunan, itu kita bisa menggunakan SIG, bisa menggunakan satelit, bisa menggunakan peta untuk mengetahui seberapa besar kerusakannya bagi lingkungan alam tersebut. Atau juga kita bisa menggunakan SIG dan peta itu untuk mengetahui sebaran suatu penyakit dan lain-lain. Nah kemudian tindak lanjutnya adalah dilakukan rehabilitasi. Misalkan tadi kalau tsunami, ya jika itu memakan banyak korban jiwa dan bangunan, nanti itu dengan menggunakan SIG dan peta kita bisa membangun kembali kota yang rusak itu. Terus kalau misalkan berhubungan penyakit, kita bisa mengetahui daerah ini, daerah A itu sedang ada penyakit yang menyebar luas, jadi daerah tersebut sebaiknya diisolasi atau segala macam.